Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Juniati dengan NIM 202304202133 dari Prodi Akuntansi kelas E. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses analisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya fraud atau penipuan dengan menggunakan pendekatan decision tree dan tools data miner. Analisis ini saya jelaskan secara bertahap, dimulai dari data awal dalam bentuk file Excel, kemudian dilanjutkan dengan proses input data ke data miner, pemrosesan dan pemilihan atribut, hingga terbentuk model pohon keputusan yang ditampilkan dalam bentuk grafis secara utuh dan lengkap. Selama proses pembuatan model decision tree, saya juga akan menjelaskan interaksi hasil pohon keputusan, termasuk variabel yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kejadian berdasarkan hasil analisis data miner. Dengan adanya video ini, saya harap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan data mining dalam mendeteksi dan menganalisis penipuan secara praktis dan mudah dipahami. Baik, kita mulai saja dengan pembuatan model data miner pada bagian ini. Saya akan menjelaskan alur model data miner yang digunakan dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejadian atau penipuan. Model ini disusun secara bertahap, dimulai dari mendrop operator read Excel, split data, dan select role, decision tree, apel model, dan terakhir performance classification. Kemudian kita dapat menghubungkan antar operator. Yang pertama kita mencari dulu read Excel. Read Excel, split data, lanjut split data. Selanjutnya set row, selanjutnya decision tree, selanjutnya apply model, dan yang terakhir itu performance. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar operator. Decision tree, Baik, selanjutnya pada read Excel kita dapat mengimpor data mentah dari file Excel. Selanjutnya kita akan blok dari sini. Jika sudah, selanjutnya kita pilih next. Kita akan mengubah jadi binomial.
Dan kita akan mengajukan Chancellor label. Selanjutnya kita akan mengganti nama terlebih dahulu. Selanjutnya oke. Oke. Name. Nasional. Jika sudah, diklik OK dan finish. Baik, setelah data berhasil diimpor, langkah selanjutnya adalah speed data. Pada proses speed data, rasio yang kita gunakan adalah 0,7 dan 0,3 yang berarti 70% data digunakan sebagai data pelatihan untuk membangun model decision tree, sedangkan 30% sisanya digunakan sebagai pengujian data untuk menguji keakuratan dan kemampuan model dalam memprediksi data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Sebelum itu kita tambahin dulu 0,7 0,7 0,3. Selanjutnya dipilih OK. Selanjutnya kita masuk ke data role, asset role. Pada tahap ini saya menggunakan atribut target atau label, yaitu variabel yang menunjukkan apakah suatu data termasuk penipuan atau tidak. Penentuan label ini sangat penting karena menjadi dasar pembentukan pohon keputusan. Di sini kita akan pilih Y. Selanjutnya, kenapa kita harus menambahkan 3 operator lainnya? Karena dengan operator decision tree, apply model, performance, dapat membangun klasifikasi model, yaitu untuk melihat pola atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap terjadinya penipuan. Setelah model terbentuk, apply model digunakan untuk menerapkan model tersebut pada pengujian data, sehingga kita dapat melihat bagaimana model memprediksi data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang performance. Di sini performance digunakan untuk menilai kualitas model dengan melihat hasil pengukuran seperti akurasi dan metrik lainnya, sehingga dapat diketahui beberapa baik dalam mendeteksi terjadinya penipuan. Kemudian kita langsung eksekusi saja dengan mengklik logo ini untuk melihat terbentuknya pohon keputusan dan melihat performance. Baik, di sini inilah hasil pohon keputusan yang dibentuk menggunakan kriteria Gann rasio dengan kedalaman maksimum pohon atau kedalaman maksimum sebesar 10%. Dari tampilan pohon keputusan, dapat dilihat bahwa atribut rasional berada pada node paling atas atau root node. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasional merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi terjadinya fraud atau penipuan berdasarkan data yang dianalisis. Selanjutnya, pada cabang berikutnya muncul atribut seperti entrepreneur, hierarchy, dan tim yang menunjukkan bahwa gaya atau
Karakteristik organisasi juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kondisi mengarah pada penipuan atau tidak. Baik, kita lihat setiap pada percabangan pada pohon keputusan ini menunjukkan aturan keputusan atau aturan pengambilan keputusan. Misalnya ketika nilai pada atribut tertentu berada di atas atau di bawah. Sekarang kita melihat performance vector. Bisa dilihat di sini performance vektornya. Itu akuratnya 71,13. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.